Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rubil Awaliyah, NPM 1803346. Saya merupakan mahasiswi Prodi PAI semester 5C di IAID Ciamis. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas mengenai salah satu materi mata kuliah usul fikih, yaitu mengenai amar dan nahi. Langsung saja, pengertian amar secara bahasa yaitu perintah, suruhan, atau tuntutan. Adapun pengertian amar secara istilah yaitu suatu tuntutan untuk mengerjakan atau berbuat sesuatu dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya, atau bisa juga didefinisikan yaitu suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya untuk meminta bawahannya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak. Adapun amar memiliki bentuk-bentuk lafaz, yaitu ada 4. Nah, yang pertama fi'il amar. Di sini saya mengambil contoh dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, dan berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Nah, yang kedua ada fi'il mudhari yang diawali oleh lam amar. Contohnya pada surat Al-Imran ayat 104 itu artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Yang ketiga masdar pengganti fi'il. Nah, contohnya ini wabil walidaini ihsana yang artinya dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Dan yang keempat yaitu lafaz yang mengandung makna perintah seperti farodo, kutiba, amaro. Nah, ini contoh yang farodo yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 50, kutiba pada surat Al-Baqarah ayat 183, dan amaro pada Quran surat An-Nisa ayat 58. Nah, dalam amar ini memiliki kaidah-kaidah dalam Al-Quran, yaitu yang dimaksud kaidah-kaidah dalam Al-Quran ini ketentuan-ketentuan yang dipakai oleh para ulama dalam menentukan suatu hukum, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, kaidahnya ini ada 4. Yang pertama, pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib kecuali dengan karinah-karinah tertentu. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan amar pada dasarnya menunjukkan arti wajib kecuali adanya karinah-karinah tersebut yang memalikan arti wajib tersebut. Nah, contoh lafaz amar yang menunjukkan kepada wajib itu wa iqamis shalat wa atuz zakat wa atiur rasul la'allakum turhamun. Adapun yang dimaksud dengan karinah-karinah tadi yaitu ada nadab, itu merupakan anjuran. Yang kedua ada ibahah, atau boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan. Yang ketiga ada irsyad, yaitu membimbing atau membimbing dan memberi petunjuk. Yang keempat ada tahdid, yaitu mengancam atau menghardik. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ta'jiz, atau menunjukkan kelemahan. Nah, yang kedua atau kaidah yang kedua yaitu amar atau perintah terhadap sesuatu berarti larangan atau kebalikannya. Yang ketiga, perintah itu menghendaki segera dilaksanakan kecuali ada karinah-karinah tertentu yang menyatakan jika suatu perbuatan tersebut tidak segera dilaksanakan. Nah, adapun kaidah yang terakhir atau yang keempat yaitu pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki pengulangan berkali-kali mengerjakan perintah kecuali adanya karinah atau kalimat yang menunjukkan kepada pengulangan. Dan yang kedua yaitu saya akan membahas mengenai nahi. Nah, nahi itu berasal dari bahasa yaitu larangan. Selain tadi dalam amar memiliki kaidah-kaidah tertentu, dalam nahi juga memiliki beberapa kaidah. Yang pertama, nahi itu menghendaki atau menunjukkan haram, segera untuk dilarangnya, kecuali ada karinah-karinah tertentu yang tidak menghendaki hal tersebut. Beberapa contoh lafaz nahi yang menunjukkan haram. Yang pertama, dalam Quran surat Al-An'am ayat 151, kedua Quran surat Al-Isra ayat 37, dan yang ketiga Quran surat Ali Imran ayat 130. Nah, lafaz nahi selain menunjukkan haram sesuai dengan karinahnya, juga menunjukkan kepada arti lain seperti doa, irsyad,
tahqiq, ta'is, dan tahdu. Nah, kaidah yang kedua yaitu pada dasarnya larangan itu menghendaki fasad atau rusak secara mutlak. Nah, yang ketiga yaitu pada dasarnya larangan yang mutlak menghendaki pengulangan larangan dalam setiap waktu. Nah, bagi para mufasir sangat penting untuk mengetahui kaidah-kaidah tersebut karena hal ini bisa memudahkan dalam menafsirkan Al-Quran, terutama pada ayat-ayat yang berhubungan dengan penggalian suatu hukum. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.